Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hikmat dan nikmat yang boleh Tuhan hadirkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan ini adalah anugerah dari Engkau Bapa. Untuk itu, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur untuk-Mu Bapa. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan siapkan hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti, memahami, serta boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Allah Bapa kami yang penuh kasih. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya sapa sekali lagi. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-24. Di bawah judul perikop lahirnya Simson. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, "Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin." Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, "Telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah. Amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah." Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami. Apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu?" Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu. Ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari, memberitahukan kepada suaminya. Katanya kepadanya, "Orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku." Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, "Engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini?" Jawabnya, "Benar." Lalu kata Manoah, "Dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya?" Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, "Perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya." Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, "Perkenankanlah kami menahan engkau di sini,
supaya kami mengolah anak kambing bagimu." Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, "Sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan." Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, "Siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau." Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, "Mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib?" Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu, malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, "Kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah." Tetapi jawab istrinya kepadanya, "Seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah Ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita, dan tidaklah Ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah Ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini." Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan saat ini kita akan merenungkannya bersama-sama. Saya memberikan tema, yaitu mempersiapkan diri untuk mengalami janji Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, di tengah-tengah pergumulan bangsa terkait dengan pandemi virus corona, yang tentunya sangat berdampak pada kehidupan umat pada saat sekarang ini, baik itu dalam segi ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Tentu pula hal tersebut menjadi pergumulan yang berkepanjangan, sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan, kapan ini semua akan berakhir? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dari nats Alkitab yang telah kita baca, kita akan belajar bersama bahwa Allah sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang besar di tengah-tengah pergumulan kita pada saat ini. Ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama untuk mempersiapkan sehingga kita boleh mengalami janji Allah. Yang pertama, yaitu dengan menyadari bahwa segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Kita mau belajar dari istri Manoah yang mandul. Kita tahu bahwa setiap pasangan suami istri tentu berharap untuk memiliki keturunan. Secara manusiawi kita berpikir bahwa adalah tidak mungkin istri Manoah yang mandul akan memiliki keturunan. Tapi berbeda dengan apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan mereka. Allah menjadikan segala sesuatunya yang tidak mungkin menurut manusia itu mungkin baginya. Sehingga Allah menghendaki istri Manoah akan memiliki keturunan yang nantinya akan memulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian yang kedua yaitu dengan tetap berpegang teguh kepada perintah Tuhan serta melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, untuk mengalami janji Allah, istri Manoah harus tetap berpegang teguh kepada perintah Tuhan. Berulang kali muncul di sini dikatakan bahwa ia harus memelihara diri dengan tidak
minum anggur atau minuman yang memabukkan, serta tidak memakan sesuatu yang haram. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pada endingnya, istri Manoah yang berpegang kepada perintah Tuhan, akhirnya ia mengalami janji Allah. Ia memperoleh seorang anak laki-laki yang bernama Simson. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu tetap memelihara relasi yang baik dengan Allah. Nampak dari komunikasi Manoah dengan Tuhan bahwa Manoah memiliki relasi yang baik dengan Allah. Pada saat ia memohon kepada Tuhan untuk kembali mengutus abdi Allah mengajar Manoah dan istrinya. Kemudian nampak pula sebelumnya Manoah yang tidak tahu bahwa orang yang berbicara dengan dia dan istrinya itu adalah malaikat Allah. Manoah mempersembahkan kambing dan korban sajian kepada Tuhan di atas batu. Setelah ia mempersembahkan korbannya itu, barulah ia tahu bahwa orang yang berbicara kepadanya itu adalah malaikat Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, untuk mengalami janji Allah, kita harus mempersiapkan diri kita. Belajar dari cerita tentang kelahiran Simson dari keluarga Manoah, bahwa kita pun harus mempersiapkan diri kita untuk mengalami janji Allah. Di tengah-tengah pergumulan kita harus menyadari bahwa kita pun sebenarnya masih memiliki pengharapan dan Allah akan menepati janjinya. Seperti tema Natal kita yang diberikan PGI pada tahun ini, yaitu mereka akan menamakan Dia Immanuel, Allah beserta kita. Tentu pula Allah akan menepati janjinya, yaitu kita pun sebagai umat harus menyadari, yang pertama tadi, segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah. Yang kedua, kita harus tetap berpegang teguh kepada perintah Tuhan. Dan poin yang ketiga yaitu tetap memelihara relasi yang baik dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mengalami janji Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh kita renungkan bersama-sama, serta kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu bersama-sama. Mampukan kami Bapa untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh mengalami janji-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu berpengharapan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa kami ini dan juga kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.